Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang dokumen getElement di dalam DOM JavaScript-nya. Pertama-tama, kita buat saja dulu folder di directory kita. Kita sebut saja namanya DOM JavaScript. Nah, setelah itu nanti kita coba buka di dalam Visual Studio Code-nya. Kita buka VS Code. Kita open folder yang sudah kita buat tadi. DOM JavaScript, select folder. Pertama-tama kita buat saja dulu satu file. Kita sebut namanya index.html. Dimana kita buat satu HTML di sini. Yang mana ada sudah ini ya kebuat skeleton dari HTML-nya. Sini kita akan coba melakukan getElement berdasarkan ID, kelas dan juga tag di dalam HTML-nya. Nah, pertama kita buat saja dulu div, kemudian sini saya kasih ID, namanya app, kita buat kosong, kemudian di sini kita buat 3 paragraf ya. Di sini paragraf pertama itu cuman sebuah elemen, sebuah tag dengan isian yaitu paragraf. Nah, di paragraf kedua kita kasih kelas. Untuk name dari kelasnya atau nilai dari kelasnya bisa dibuat apa saja, tergantung nanti pemanggilannya seperti apa. Sini kelasnya saya sebut saja namanya text class. Sini paragraf 1 kita buat juga di sini dengan kelas yang sama namanya paragraf 2. Dan juga di sini saya buat inputan tipe teks. Kemudian sini saya kasih name, full name. Nah, pertama-tama di sini kita buat dulu untuk codingan scriptnya yang untuk menampung DOM-nya nanti. Dan juga untuk melakukan script dari JavaScript-nya. Sini kita buat elemen namanya script atau tag namanya script. Nah, pertama-tama kita coba cek dulu tampilannya di web browser. Nah, tampilannya kan seperti ini. Paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, di sini di dalam div ID app-nya saya ingin tambahkan sebuah elemen di dalamnya. Nah, di sini kita bisa gunakan yang namanya inner HTML untuk masukkan sebuah dokumen HTML di dalam div ID-nya ini. Caranya kita tinggal dokumen, kemudian titik get element by ID, kita panggil berdasarkan nama ID-nya yaitu app. Nah, di sini saya ingin tampilkan sebuah inner HTML, di mana di sini inner HTML-nya kita bisa masukkan sebuah tag apapun ataupun sebuah contoh. Di sini kita masukkan tag H1, penutup H1. Di dalamnya kita coba kasih sini judul utama contohnya. Kemudian kita kasih href, penutup hanya kita kasih perlink. Nah, di sini kita pakainya kutip 1. Nah, di sini jika penutupnya itu pakai kutip 2. Nah, di dalamnya ini kita pakai kutip 1. Nah, sebaliknya kalau di sini kita pakai kutip 1 berarti dalamnya kita gunakan kutip 2. Sini pagar. Sini kita tulis saja klik di sini. Kita coba save. Nah, nanti elemennya ini yang H1 itu masuk ke dalam div ID app-nya ini. Kita coba reload. Nah, di sini kalau kita coba klik kanan kemudian inspect elemen. Nah, di bagian kanannya itu di bagian elemennya, di bagian div-nya itu akan masuk elemen H1 yang tadi sudah kita inner HTML masuk ke dalamnya. Oke, selain kita bisa ambil berdasarkan getElement by ID-nya, kita sebenarnya juga bisa ambil berdasarkan tag name-nya langsung. Contoh di sini kita ingin ubah tag name-nya, selain di sini karena sudah ada teks di dalam tag HTML-nya. Pada saat kita inner HTML dia akan mengganti
teksnya. Contoh di sini kita coba dokumen get element by tag name, berdasarkan tag name-nya, namanya yaitu elemen P. Nah, di sini karena banyak elemen P, di sini kita bisa ambil berdasarkan indeksnya. Yang pertama itu dia mulai dari indeks ke 0, ke 1, dan kedua yang paling terakhir. Sini kita akses karena yang ini yang kita ingin ubah, dia berada di indeks ke 0. Kemudian sini kita lakukan inner HTML, kita ganti isi dari HTML-nya. Sini ganti teks contohnya. Maka pada saat kita jalankan yang tadinya paragraf berubah jadi ganti teks. Kita coba reload. Nah, di sini berubah, yang tadinya namanya itu paragraf berubah jadi ganti teks. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa mengambil berdasarkan nama dari kelasnya. Contoh berarti dokumen titik get element by class name, yaitu berdasarkan nama dari kelasnya. Nah, kemudian di sini class name-nya apa? Class name-nya namanya text class. Nah, di sini kita ambil berdasarkan indeks yang namanya nama kelasnya itu text class. Di sini contoh yang paragraf 2 yang saya ingin coba styling bagian datanya. Nah, ini selain kita bisa ubah teksnya, kita bisa ubah juga yang namanya stylenya, atau kita ubah style dari tag tersebut. Contoh di paragraf yang kedua ini ya, kita akses indeksnya, dia berada di indeks ke 1 berdasarkan nama kelasnya. Sini kita titik, kita coba ganti stylenya, style, kemudian titik, kita ganti warna teksnya, color jadi blue contohnya, biru. Kita save dan kita coba cek reload. Nah, di sini dia akan berubah atau menambahkan sebuah style namanya color blue namanya. Nah, kemudian di sini satu lagi yang akan kita coba bagaimana caranya kita memasukkan sebuah atribut ke dalam tagnya ini menggunakan yang namanya DOM. Nah, contoh di dalam tag inputnya ini kita coba kasih ID, namanya inputan nama contohnya. Nah, sini kita coba masukkan sebuah atribut di dalamnya, get element by ID. Kita masukkan nama ID-nya berdasarkan nama inputannya yang ada di sini, nama name dari inputannya yaitu inputan nama. Setelah itu kita bisa set sebuah atribut dalamnya. Kita coba masukkan sebuah atribut namanya value, yang mana nilai dari atributnya yaitu contoh Budi Jaya. Nah, maka nanti Budi Jaya ini akan masuk ke atribut inputannya ini. Dia akan buat sebuah atribut namanya value dengan isiannya itu Budi Jaya. Kita coba cek reload. Nah, di sini akan tampil Budi Jaya secara langsung. Kita cek di konsol lognya bagian elemen inputannya. Di sini masuk sebuah value namanya Budi Jaya. Sini kalau kita ganti inputannya Reski contohnya, di sini juga akan berubah jadi Reski. Yang mana nanti di dalam inputannya ini kita juga bisa manipulasi berdasarkan get element by ID-nya. Contoh, di sini kalau kita ingin ambil nilai dari budidaya ini, kita tampilkan di konsolnya. Kita coba. Di sini kita buat dulu variabel tampung nilai value. Di sini kita tinggal dokumen titik get element by ID, yaitu inputan nama tadi, namanya yang ini. Nah, kemudian kita coba ambil value-nya, isi dari value-nya yang Budi Jaya ini tadi. Kita coba cek nilainya dia ambil atau tidak. Kita coba saja menggunakan console.log, yaitu tampil nilai value. Kita coba save, kita reload.
Nah, kita cek di konsolnya. Nah, di sini dia bisa tampung nilai budidayanya yang nanti kita bisa manipulasi data dalamnya menggunakan fungsional dari JavaScript-nya, yaitu looping, conditional, slim method, dan lain-lainnya. Oke, sekian sedikit penjelasan tentang get element di dalam DOM JavaScript-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.